Anda Iya. berlakulah, Loh, saya kan bertanya tunjukkan dulu, Pak intelijensi Jadi. Anda. Saya bertanya. Tunjukkan intelijensi Anda. Iya. Kalau Anda tetap ngeyel, Anda mempertahankan kedunguan Anda. Oh, berarti Selesai. Pertanyaanmu selesai, sudah terjawab. Jangan Oh ngeyel. iya, iya. Saya juga mengerti kalau begitu, kalau Udah, bedal-bedal ya. itu Udah bedal-bedal selesai. itu pun Kamu diam. diberikan Kamu secara emang sukarela ngeyel sama ini. yang Jadi dibegal host gitu yang ya. paling ngeyel kamu. Oh iya, iya. Konsep penebusan dosa bahwa Yesus itu harus disalib itu di ayat mana ya? Di dalam Islam kami itu ada ajaran yang mengatakan jangan coba mengambil hak Tuhan. Nah ini Pak Charlie sudah mulai mengambil haknya Tuhan mengenai mengampuni dosa. Setelah menyinggung ke arah haknya Tuhan pun Pak Charlie mau ambil gitu loh. Bang Awe yang sampean lawan itu burung hantu loh, jangan salah. Tidak, saya sudah mengikhlaskan dosa saya, dosa yang diwariskan ke saya kepada teman-teman Kristen. Saya tidak mewarisi lagi dosa itu. Jadi silakan mereka karena katanya dengan mereka kuasa sudah apa? Dengan kuasa apa? Yesus meninggal untuk menebus dosa manusia. Tapi setelah Yesus meninggal berarti sudah lunas. Artinya setelah Yesus dosa tetap berjalan. Itu menurut saya. Kamu gagal paham. 3 perbedaan antara roh, jasmani, dan nyawa. Ya. Jadi binatang kayak anjing dia punya nyawa dan jasmani, tetapi dia tidak memiliki roh. Itu dalilnya di mana, Pak? Yang jadi manusia itu roh apa firman? Nah, ini di ayat kejadian, sebentar saya masih menjelaskan yang sebelumnya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kalau bisa jangan kira-kira atau tadi bisa nggak? Ah, begini Anda paham nggak? Kenapa ada kira-kira di situ? Emang jam tangan nggak ada jam dulu? Kira yang menulis ini dia pun memperkirakan saja bahwa enggak. Ya, sekarang begini, karena Allah itu wujudnya adalah roh. Allah wujudnya roh, ya. Dari apa? Menciptakan dari apa? Memang ada di situ di Bibelmu bilang kun fayakun. Loh, ini sekarang bagaimana Tuhan menciptakan? Ini Adam nggak pernah lihat surga dong. Tuhan menciptakan manusia itu di bumi. Jadi Adam yang pertama mati. Waduh. Adam yang kedua hidup. Anda paham? Yesus. Karena yang disebutkan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik serta lucu ya untuk kita simak bersama, yaitu antara Charlie dari pihak Kristen dengan saudara-saudara Muslim kita ya. Nah, di dalam diskusi ini banyak topik yang dibahas ya, mulai dari penyalipan Yesus atau penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian juga masalah nabi-nabi yang berdusta ya, dan juga masalah kajian roh. Nah, kemudian juga sampai ke masalah Nabi Adam. Nah, setiap kali pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara Muslim kepada Charlie ini, jawaban Charlie ini kalau kita perhatikan ini melebihi pengetahuannya dari sang pencipta itu sendiri, karena dia lebih tahu akan sesuatunya ya, serta terkesan memaksakan asumsinya tersebut kepada saudara-saudara Kristen ini, sehingga saudara-saudara dari Muslim tentu merasa lucu dengan apa yang
disampaikan oleh Charlie ini ya, dan pada akhirnya Charlie ini pun terbawa emosi setiap kali menerima pertanyaan. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebelumnya kepada saudara semua yang sudah mendukung. Bentar Bang Awi ya, saya ada yang saya mau tanya sama Pak Charlie ini karena saya dari tadi belum bertanya juga ya. Boleh Pak Charlie ya. Tadi Pak Charlie tentang mengambil keledai itu gimana tadi Pak Charlie yang menjelaskan? Ya, Anda buka di Lukas 19 Langsung saja kita simak video Gimana tuh Pak? 26. menyaksikan. Bukan 26. Lukas 19 ayat 33. Bunyinya apa Pak? Ya, di sini dikatakan ya. Ini saya share screen ya. Ya, jadi ini di sini dikatakan mereka disuruh ya. Mereka kan disuruh pergi untuk mencari keledai ya kan dari ayat 30 dengan pesan pergilah ke kampung yang depanmu itu ya, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari ya. Nah, terus ini di ayat 33 yang mempunyai keledai. Ini Anda bisa lihat di share screen. Ya, Katakanlah orang yang mempunyai keledai itu, mengapakah engkau melepaskan keledai itu? Lalu kata mereka, ini murid-muridnya mengatakan, Tuhan memerlukannya. Lalu mereka membawa. Nah, berarti pemiliknya mengetahui bahwa keledainya dipinjam. Oh ya? gitu. Ya. Oke Jadi Pak. dia mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, pasti kan murid-muridnya digebukin sama orang sekampung. Ya. Iya. Benar. Berarti begini Pak Charlie ya, misalnya ada mobilnya Pak Charlie nih. Berarti saya suruh lah misalnya minta tolong sama Bang Awi ini, Bang Dengawi. Bang Dengawi, tolong ambilkan mobilnya Pak Charlie. Terus? Lalu Pak Charlie sudah dibawa sama Bang Dengawi ini. Charlie bertanya kepada Bang Dengawi, kenapa engkau bawa mobilku? Karena terus Bang Dengawi ini menjelaskan bahwa saya disuruh sama Pak Luki. Kira-kira di situ apakah ada unsur kesengajaan, ada unsur pidana atau tidak kalau menurut hukum yang berlaku? Sekarang kalau memang ada unsur pidana, silahkan pemilik keledainya mengajukan. Tetapi ya karena di situ kan tidak dijelaskan Pak Charlie. Tapi kamu kan bukan pemilik keledainya. Iya, pemilik keledainya aja nggak komplain. Saya menganalogikan, misalnya motornya Pak Charlie lah. Terus saya bilang sama Bang Daeng Awi, tolong ambilkan motornya Pak Charlie. Lalu pas dibawa sama Bang Daeng Awi ini, lalu ditemui sama Pak Charlie. Beliau sedang membawa itu motor. Kira-kira itu apakah saya berniat mengambil itu tanpa sepengetahuan Pak Charlie atau bagaimana? Pemilik keledainya tahu ya. Saya udah jelaskan. Makanya Pak Charlie kan mengetahui bahwa saat dibawa sama Bang Daeng Awi, Charlie berkata, kenapa engkau bawa motorku? Terus? Lalu Bang Daeng Awi mengatakan bahwa ini Bang Luki memerlukannya. Kira-kira di situ apakah Bang Charlie begini? Kalau saya yang punya mobil, saya belum tentu ngasih, gitu aja. Nah, berarti kira-kira, kalau Bang sekarang begini, seperti itu, ini kan kasusnya berbeda. Ya sama. Enggak. Sama. Sekarang begini kasusnya. Yang berbeda itu, sebentar Pak Charlie. Maaf Pak Charlie. Yang berbeda itu hanya barangnya saja yang dibawa. Enggak, yang meminjam juga berbeda. Yang meminjam berbeda, tetapi analoginya kan sama itu. Enggak. Sekarang begini ya. Masalahnya masing-masing pemilik barang berbeda pemahaman, berbeda prinsip. Kalau pemiliknya saat itu tidak memberikan, tidak akan dibawa gitu. Kalau misalkan muridnya tetap membawa, dia pasti bisa berteriak, kalian mencuri, dan dia akan digebukin kan murid-muridnya. Tapi kan dia tidak menjelaskan Pak. Tetapi ayatnya di sini sudah mengatakan mereka sudah bertemu pemiliknya dan mereka bisa membawa keledai itu dengan sepengetahuan pemiliknya, ya. Jadi Anda nggak usah ngomongin soal ini lagi, ya. Anda tidak usah bertanya bahwa ini ada hukum pidananya apa enggak ada ini. Oh, enggak ada. Berarti kalau yang jelas ya, yang mempunyai keledai mengetahui. Iya, di situ tidak ada hukum pidana. Ya, selesai.
Ya, Udah selesai, makanya nggak ada Pak Charlie pertanyaan. juga mengetahui nih. Pak Charlie juga mengetahui nih bahwa Saya udah bilang, Sebentar, Pak. Sebentar. Kan Pak Charlie sudah menjelaskan nih. Pak Charlie juga mengetahui bahwa Saya kan Daeng udah Awi bilang. ini mengambilkan kendaraan Saya itu. udah bilang kasusnya beda. Loh, Setiap pemilik juga kok beda? berbeda prinsip dan pendapat. Anda tidak bisa menyamakan. Oh, Saya udah berarti jelaskan itu. Anda jangan ngiyel. Anda admin di sini ya. Anda Iya. berlakulah. Loh, saya kan bertanya Tunjukkan dulu, Pak intelijensi Charlie. Anda. Saya bertanya. Tunjukkan intelijensi Anda. Iya. Jangan ngeyel. Saya udah jelaskan. Oh, berarti saya harus menerima apapun yang Bang Loh, Pak ini Charlie. saya menjelaskan dengan fakta. Iya. Kamu bisa bantah. Ya, Bantah kalau bisa, gitu aja. Saya menganalogikan kan sama Enggak. Pak Charlie. Coba kita Sekarang ambil ayat. begini. Pemilik keledai bukan pemilik mobil yang diceritakan sama coba kamu. keledainya diganti dengan motor, coba Pak Charlie. Oke, Coba. sekarang begini. Kalau pemiliknya saat itu bukan saya, dia memberikan. Kalau saya belum tentu. Gitu aja, ya. Ya, Dan berarti Anda sama tidak bisa juga. menyamakan satu orang dengan yang lain. Anda jangan ngeyel. Saya udah menjelaskan, ya. Saya nangis ya Pak Charlie. Ya sudahlah, itu keinginan Bapak ya. Saya udah jelaskan. Kalau Anda tetap ngeyel, Anda mempertahankan kedunguan Anda. Oh, berarti Tapi saya Anda bingung kalau harus saya memberikan Coba menunjukkan intelijensi Anda berarti Pak dalam hal Charlie ini. enggak dulu karena Ya. memberikan motor itu ya gitu ya. Kasihan Loh, lain, kalau saya belum tentu memberikan. Ya sama juga. Kalau dengan saya pemilik Pak keledai itu, Charlie saya belum dan tentu orang-orang yang memberikan. lain. Kalau saya pemilik keledai itu, saya belum tentu memberikan. Kalau dia memberikan, itu haknya dia, bukan urusan saya. Itu kan tidak ada dia Bukan tanggung mengatakan jawab memberikan Pak Charlie. Ada kan buktinya murid-muridnya bisa membawa keledai itu Nah, sepengetahuan sekarang yang begal-begal itu pemiliknya. gimana Pak Charlie? Yang begal-begal di jalan itu gimana Pak Charlie? Sepengetahuan pemiliknya. Anda jangan ngeyel. Iya. Di sini Anda udah kalah. Karena gini ya, Luki. Kalau yang begal-begal itu gimana Pak Charlie? Dia tahu loh. Luki, Anda diam ya. Karena umumnya orang Islam itu selalu mempertanyakan kitab dari kitab Matius dan Markus ya, tetapi tidak membaca kitab Lukas bahwa pemiliknya mengetahui peristiwa tersebut. Paham? Berarti begal-begal itu juga tahu Berarti Pak kamu Charlie. jangan ngeyel. Berarti kamu harus belajar baca Alkitab lebih teliti. Iya, Jangan ngeyel. Iya, senang ya Pak Selesai. Charlie. Pertanyaanmu selesai, sudah terjawab. Jangan Oh, ngeyel. iya. Saya juga mengerti kalau begitu, kalau Udah, begal-begal ya. itu juga Udah selesai. begal-begal itu pun Kamu diam. diberikan Kamu secara emang sukarela ngeyel sama ini. yang Jadi begal host gitu. yang paling ngeyel kamu. Oh, iya. Pak Charlie ya udah saya yang Oke. Tunjukkan Gimana, intelijensi Pak kami. Charlie? Jangan Kenapa? seperti itu. Charlie, kamu kenapa Jangan. marah-marah? Farhan, giliran kamu deh. Ya, Kamu kenapa marah-marah di Zoom saya? Saya nanya dong. sama kamu deh. Saya nanya. Silakan siapa yang mau nanya? Tidak usah ditanya Pak lagi. Charlie, itu nanya dong Pak Charlie. Pak Charlie nanya dong. Iya, silakan. Ya, Pak Charlie, saya mau tanya, konsep penebusan dosa bahwa Yesus itu harus disalib itu di ayat mana ya? Oke. Harus disalib. Iya. Biayanya kemana? Anda buka lagi, ini sekali lagi saya bilang, Anda buka lagi dari Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15 Anda bisa buka? Ya boleh di share screen, saya nggak ada. Oke, saya udah Bunyinya aja gimana? satu hari ini aja saya udah 6 kali menunjukkan ayat ini. Ya, saya baru gabung masalahnya, Pak. Oke, ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ya. Engkau di sini adalah si ular, ya. Ya. Dan perempuan ini, kenapa disebutkan perempuan ini, ya? Kenapa disebutkan? Tolong yang noise ini, yang ketawa-ketawa di silent dulu, ya. Antara keturunanmu, keturunan si ular ini, dan keturunan perempuan ini, ya. Kenapa disebutkan harus keturunan perempuan, ya? Dan premis 1 mengatakan keturunan perempuan, bukan keturunan Adam. Dan premis kedua dikatakan keturunannya akan mengeremukkan kepalamu, ya, kepala si ular, ya. Keturunannya akan mengeremukkan kepalamu. Jadi premis kedua ini harus dipenuhi dulu premis pertama, ya. Dan ada lagi premis ketiga, ya. Premis ketiga ini harus
sesuai dengan premis 1 dan premis 2, ya. Jadi engkau akan meremukan tumitnya. Tumit ini tumit keturunannya, ya. Keturunannya. Nah, ini maksudnya Anda paham nggak? Ini adalah profetik. Profetik ini kuat sekali. Profetik. Anda ngerti kalau saya bilang profetik, ini nubuatan yang sangat kuat. Iya. Jadi di sini disebutkan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Ya. Kenapa disebut keturunan perempuan? Berarti harus lahir dari perempuan. Iya. Ya. Dan keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Kepala. Kenapa disebut kepala? Karena bosnya si ular, kepalanya yang mengepalai itu hancur, mati. Kepalanya hancur, ya. Dan engkau akan meremukan tumitnya. Kenapa disebut tumit? Ini spesifik sekali. Nah, kenapa disebut tumit? Ya, saya jelaskan. Di dalam Kejadian 25. Kenapa disebut tumit? Ya, ini disebut gini. Waktu sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi kata tumit ini adalah Yakub, ya. Tumit namanya Yakub. Kenapa disebutkan keturunan Yakub? Ya, ini harus sesuai. Jadi keturunan Yakub ini harus remuk. Nah, saya jelaskan maknanya yang remuk itu di dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan di sini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Remuk. Waktu Yesus disalibkan, itu remuk, hancur. Ya. Nah, kitab Yesaya ini dituliskan 700 tahun sebelum Masehi. Kitab Kejadian tadi itu dituliskan 1450 tahun sebelum Masehi. Dan Kristen baru ada di abad pertama. Jadi tidak ada kontribusi Kristen dalam ayat-ayat tersebut. Nah, ayat-ayat tersebut akan tidak masuk akal kalau tidak digenapi. Karena ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat nubuatan. Ya. Dan itu tidak ada kontribusi Kristen. Kristen tidak ikut campur dalam proses penulisan itu. Kalau misalkan Kristen utak-atik kitabnya, orang Yahudi tidak akan mau pakai. Sampai sekarang kitabnya masih dipakai Yahudi. Ya. Bahkan diterjemahkan dalam Septuaginta, Vulgata, dan lain-lain. Banyak diterjemahkan. Gitu. Jadi emang ini adalah nubuatan yang akhirnya dipenuhi. Nah, kalau kita lihat di Lukas, kitab Lukas. Jadi bentar ya. Dia nanya iya terus. Iya, ini saya dari soal panjang. Minum dulu Pak Charlie biar ndak kering mulutnya menjelaskan. Ya. Bikin kopi belum? Jadi kopi. Pak Charlie, saya udah dapat nih. Cuma saya mau bikin kopi belum sebelum dijawab. Boleh Hikam. Iya, oke. Di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru itu pernah ada kejadian nggak atau tragedi Nabi pernah dibunuh gitu atau orang soleh pernah dibunuh? Boleh. Ada nggak? Ada. Nabi apa yang pernah dibunuh? Banyak. Iya, maksudnya gini ya. Ya, enggak, maksudnya ada nggak contoh aja? Bapak nggak usah terang. Jadi ada. Ya, kalau Anda menyebutkan Nabi itu dia harus keturunan Abraham. Iya, ada nggak yang pernah dibunuh? Ada. Nabi apa? Ya, termasuk Anda tahu kalau Samson itu dibunuh kan? Dibunuh. Anda tahu ya, bentar. Saya sih sebetulnya nggak terlalu. Dari semua nabi itu, apakah ya. ada yang dari semua nabi itu, apakah ada nabi pendusta dan berdosa? Kalau Anda maksudkan itu enggak jawab aja dulu. Ada nggak menurut Pak Charlie? Sekarang gini, kalau misalkan orang berdusta dia ngakunya nabi, itu pasti enggak, ada dari aja. tadi kan yang Bapak yakinin aja di Kristen. Kalau misalkan nabi itu berdusta,
Itu saya kurang paham yang kamu maksudkan ini ya, tapi tetap Ada nggak menurut Pak Charlie, ada nggak nabi itu berdusta atau pendusta yang dibunuh itu? enggak ya? Menurut Kristen, menurut iman Kristen, Enggak. mereka berdusta dan pendusta? Kalau nabi berdusta, Ya, nggak ada atau tidak? enggak ada. Kalau Yang saya kalau Tuhan berdusta, kalau Tuhan berdusta ada. maksudnya, sekarang tujuan Anda maksudnya nanya apa? Tadi kata Pak Charlie, konsep tadi masalah anak manusia, Yesus itu tidak, alasannya karena Yesus itu tidak pernah berdosa, terus Yesus itu bukan pendusta. Lah, ternyata ada nabi-nabi sebelumnya yang dibunuh juga. Iya, ada yang dibunuh, Kenapa? tapi bukan berarti dia harus berdusta. Iya, kenapa nggak mereka yang dianggap sebagai Tuhan melakukan penebusan dosa? Nah, sekarang gini ya, jangankan kalau misalkan Anda menyebutkan tentang nabi-nabi yang berdusta, ya nabi-nabi yang tidak berdusta aja tidak dianggap Tuhan. Iya, kenapa? Maksudnya kan alasannya tadi seperti itu, tapi kenapa gitu? Iya, karena yang harus disebut Tuhan memang kalau dia memiliki sifat-sifat Tuhan. Iya, contohnya apa sifat Tuhan? Kan tadi katanya Sifat-sifat Tuhan sekarang gini, Anda Anda tahu Tuhan itu kalau ini saya tunjukkan ya, waktu Yesus masih hidup itu sekitar tahun 30 Masehi ya. Ya. Terus Anda tahu tentang peristiwa penghancuran Bait Suci? Iya. Bait Suci itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Anda tahu? Iya. Pada tahun 70 Masehi. Ya. Anda tahu? Jadi Iya, sangat. nggak tahu. Nah, sekarang Ya. sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Nah, di Matius 24 ini dikatakan, ya, saya share. Nah, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah. Ini Bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Jadi Anda tahu ada dua Bait Allah. Bait Allah pertama itu dibangun oleh Salomo dan itu sudah hancur 587 tahun sebelum Masehi. Ya, ini Bait Allah yang kedua akhirnya dibangun oleh Herodes. Herodes membutuhkan waktu 45 tahun untuk membangun Bait Allah. Ya. Dia membangun Bait Allah itu 45 tahun. Terus dia mengatakan, Yesus mengatakan gini, kamu lihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan diletakkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya. Jadi dia mengatakan, Yesus mengatakan ini pada sekitar tahun 30 Masehi, dia mengatakan Bait Allah ini akan hancur. Hancurnya bukan cuma masih bersisa, tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Ya. Tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Nah, tahun 70 Masehi, 40 tahun kemudian, terbukti bahwa Jenderal Titus itu saking dia marahnya karena Bait Allah itu digunakan sebagai persembunyian oleh kaum Zelot. Kaum Zelot itu salah satunya adalah Yudas Iskariot ya. Itu menggunakan Bait Allah sebagai persembunyian. Nah, dia memerintahkan pastikan bahwa Bait Allah tidak digunakan lagi sebagai persembunyian. Dia menghancurkan Bait Allah yang dibangun Herodes ini, Baitullah ini hancur rata dengan tanah, Tidak ada satu batu pun di atas batu lain. Iya. Oke. Perkataan Yesus. Terus terbukti kan? Terbukti. Nah, ini perkataan Yesus 40 tahun sebelumnya. Yang sudah angkat ini apa resen begini. Iya, jadi ini Pak Charlie, saya lanjutkan. Oke, saya anggap aja saya ini. Pak, seandainya saya ini seorang raja, saya seorang raja. Terus ketika ada orang bertanya, Bapak raja ya? Terus saya jawab, bukan, saya ini seorang pembantu. Saya berbohong atau jujur? Tergantung perspektif apa? Tergantung dari kamu seorang raja. Saya seorang raja. Terus orang nanya, Bapak raja ya? Enggak, nah, saya kamu pembantu. merujuk kepada ayat yang mana? Enggak itu aja. Saya berbohong atau tidak? Enggak, sekarang gini, aku tahu yang kamu maksudkan ayatnya adalah di kitab Yohanes. Enggak merujuk apa? Enggak merujuk apa? Sekarang gini, kamu paham enggak? Pak, saya itu nanya. Saya nanya, saya nggak merujuk kita. Saya nggak ngerti. Saya raja.
Nah, sekarang Bapak nanya, gini, kalau Anda mempertanyakan apakah itu bohong atau tidak, bisa disebut kebohongan. Tetapi kalau misalkan Anda menjawab itu dengan makna dengan nada sarkasme ya, atau menyindir, Anda tahu? menyindir siapa? Ya, misalkan Anda menggunakan majas ini ya, untuk menyindir ya, Anda mengatakan, oh enggak, gua mah bukan raja, tapi itu maksudnya menyindir. Nah, Anda tidak bisa menerjemahkan kata yang dimaksudkan itu. Anda tidak bisa mengartikan itu sebagai kebohongan, tetapi sebagai sindiran. Ini makna sebenar. Oke, kalau makna sebenarnya, kalau Anda ditanya dan dia menjawab seperti itu, ya jelas itu kebohongan. Tapi Anda harus tahu motifnya apa dia berbohong. Tujuannya apa? Gitu kan? Nah, kalau seperti itu kebohongan ketika Tuhan mengaku anak manusia itu apa, Pak? Nah, di sini Anda salah paham tentang anak manusia. Jadi begini, kalau misalkan saya jelaskan, aku anak manusia itu gimana sih? Oke, saya jelaskan ya. Jadi begini, waktu manusia jatuh di dalam dosa itu udah cacat, rusak, ya. Enggak, saya jelaskan biar Anda paham yang dimaksudkan waktu Yesus berkata anak manusia itu apa, ya. Saya jelaskan. Jadi waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia cacat. Nah, sekarang begini, contohnya Anda punya pohon duren lokal, ya. Pohon duren lokal ini tidak berbuah atau gimana ya, nggak produktif, buahnya kecil atau gimana. Terus Anda pengen pohon duren Anda ini buahnya seperti duren montong. Apa yang Anda lakukan? Anda harus mencangkok. Anda harus mencangkok pohon duren itu pucuknya dengan pucuk pohon duren montong, ya, seperti itu. Nah, waktu Yesus, ini saya jelaskan, saya baru mau menjelaskan intinya ya. Jadi gini, waktu manusia jatuh di dalam dosa itu sudah cacat. Dia harus dipulihkan dengan dicangkokkan oleh Yesus. Yesus yang suci, tidak berdosa, itu turun dari surga supaya kita itu bisa dicangkok, ya. Jadi waktu Yesus disebut anak manusia, sebetulnya dia adalah anak Allah, ya. Waktu kita yang berdosa ini anak manusia bisa disebut anak Allah karena kita dicangkok oleh Yesus. Jadi di sini jelas. Waktu Yesus yang penjelasan kita kasih kesempatan yang lain ya, Bang Hikam. Bang Awidai, silakan. Jadi maknanya itu ya, supaya kita ya Pak ini Darli, saya mau nanya, kenapa Pak Darli sangat serius dan soal insecure gitu? Sebentar Pak, karena ini kan kita sudah ada yang resen tadi. Sebentar, saya tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Jadi saya tunjukkan sendiri. Ini sedikit aja. Saya minta 1 menit aja ya. Jadi di sini dikatakan begini. Karena kamu bentar, saya share screen. Bentar. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Jadi ada semacam tukar guling, tukar posisi. Yesus itu seharusnya tidak disalibkan, tetapi yang harus disalibkan siapa? Saya. Karena kenapa? Saya berdosa. Nah, kenapa Yesus yang tidak berdosa menggantikan saya? Saya sampai sekarang, sampai hari ini masih berpikir tidak ada satu orang pun, bahkan ibu saya sendiri tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada orang yang melakukan seperti Yesus melakukan kepada saya. Karena Yesus menggantikan posisi saya yang seharusnya saya mati diadili. Ya. Karena setiap orang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena Yesus menebus dosa saya bisa menyebut Tuhan, Bapa di sorga itu sebagai Bapakku. Kenapa? Karena aku sudah bertukar posisi dengan Yesus. Yesus yang anaknya Allah itu sendiri, ya, disebut anak manusia, dan aku bisa menyebut Bapaknya sebagai Bapakku.
Oke, mungkin Bapak itu kami sudah yang di mulai. surga. Ya. Mungkin Bang Awi Daeng, Bang Daeng. Silakan Bang. Kalau mau bertanya. Ya, gak apa-apa kalau ada yang lain dulu, Bang. Gak apa-apa. Oh ya, Bang Irfani. Saya mau lagi. Moderator, saya tanya nih. Ya. Kan dari sitaan Hadayat, saya tadi sudah berpengalaman dengan Anda bertanya sesuatu yang tidak serius ya, Anda tidak serius apa nih? untuk belajar. Serius. Saya menolak saya nggak bakal menjawab apapun pertanyaan Anda. Oke, Maaf, Bang Hidayat, Anda bisa keluar, Anda bisa diam aja, Anda bisa mendengarkan penjelasan saya, orang lain yang saya jawab. Tapi saya tidak akan jawab. Nah, nih dari kitab Bapak ini, Enggak, saya keluar ya. Dadah. Bye-bye. Maaf Pak Hidayat, Bye-bye. jadi anunya Bye-bye. biar Pak Hidayat jalan dulu. Ya, Pak kan, Hidayat. udah kecapean kayaknya, kasihan. Enggak. Saya cuma menolak menjawab pertanyaan kamu karena kamu pertanyaannya konyol, tidak serius. Kalau nggak ada yang lain, saya lanjutkan. Kita beralih ke ini Pak Arkat. Nah, sebelum bertanya. Bang Awi. Halo, malam. Oh ya, malam. Malam Pak Charlie. Iya, halo Arkan. Saya coba share screen ya Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Bisa lihat share screen saya Pak? Mhm. Ya. Bisa. Ini dua Hmm. terlihat Pak ya? Ya. Iya Pak. Ini di 2 Samuel Pak. Mhm. Saya udah tahu Kisah nih. mengenai ini tahu Pak ya? Iya. Udah tahu, Berkata udah sering Raja banget Salomo. ditanyakan. Iya Pak. Ini. Nah di sini Pak terdapat juga kisah yang sama di Iya. 1 Tawarik Pak. Memang. Anda paham nggak perbedaannya? Nah pertanyaan saya juga itu, saya tidak bisa berretorika banyak Pak. Mhm. Cuman saya bertanya sebagai orang awam Pak. Ini yang berbicara iblis atau Tuhan Pak? Nah, Anda tahu iblis diciptakan oleh siapa? Apakah iblis menciptakan dirinya sendiri? Oh itu kita udah tahu semua Pak. Ya, apakah iblis diciptakan oleh Tuhan atau dia menciptakan dirinya sendiri? Anda silakan jawab. Tangan Tuhan Pak. Ya, diciptakan Tuhan. Jadi Iya. kalau misalkan ayatnya mengatakan dia Bagaimana? dihasut setan, Iya. ya. Yang satu mengatakan ayatnya dihasut setan. Yang satu Iya. mengatakan Iya. Allah. Iya. Ya, Anda tahu maksudnya. Iblis itu dari siapa yang menciptakan? Coba perhatikan dulu Pak ya, di 2 Samuel Pak ya. Kita sama-sama ini ulas ini Pak. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, kan begitu Pak ya. Di satu Tawarik, iblis bangkit melawan orang Israel. Nah ini kalau kita runut ke bawah, ini cerita yang sama ini Pak. Iya, memang. Kan saya udah jelaskan. Memberi perintah beda Pak. Iya, saya kan udah jelaskan. Ya. Iya. Jadi Anda tahu bahwa di kitab Samuel itu dia Bagaimana? dihasut setan. Iya. Ya. Yang satu mengatakan ayatnya dihasut setan. Yang satu Iya. mengatakan Iya. Allah. Iya. Ya. Anda tahu maksudnya. Iblis itu dari siapa yang menciptakan? Coba perhatikan dulu Pak ya, di 2 Samuel Pak ya. Kita sama-sama ini ulas ini Pak. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, kan begitu Pak ya. Di satu Tawarik, iblis bangkit melawan orang Israel. Nah ini kalau kita runut ke bawah, ini cerita yang sama ini Pak. Iya, memang. Kan saya udah jelaskan. Memberi perintah beda Pak. Iya, saya kan udah jelaskan. Ya. Iya. Jadi Anda tahu bahwa di kitab Samuel itu Tuhan murka, ya. Terus di dalam 1 Tawarik itu, ya, di dalam 1 Tawarik itu iblis yang bangkit membujuk. Jadi Tuhan menggunakan iblis yang adalah ciptaannya. Benar? Nggak bertentangan itu. Anda kalau Anda paham ceritanya, Ya, itu tidak bertentangan. Ya. Di mana bertentangannya? Iblis bangkit, tetapi iblis tidak murka di sini. Dia membujuk.
ia membujuk. Jadi iblis ini membujuk. Tapi Begitu orang Israel. iya, ya, Iya. iblis yang digunakan oleh Tuhan. Nah, bangkitlah murka Tuhan. Yang di sini bangkit murkanya Tuhan, ya. Lalu yang digunakan adalah iblis menghasut. Berarti maksudnya ini Tuhan bersama-sama iblis gitu, Pak? Enggak, salah. Jangan salah. Oh iya dong. Kalau menurut Enggak. ikuti pemikiran Bapak, Enggak. jadinya begitu, Pak. Nah, sekarang itu sama aja. Anda bertanya, kenapa Adam digoda oleh iblis? Ya. Anda juga bisa periksa kisah Ayub. Anda tahu kisah Ayub? Anda buka kitab Ayub. Itu nanti lain lagi kita bahas. Enggak, sama. Jadi pada waktu di dalam kitab Ayub ini dikatakan iblis, ya saya share screen ya. Boleh saya share screen? Boleh, boleh. Ya, tolong dimatikan dulu. Ya. Nah, jadi gini, jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan, akan Allah, ya? Terus iblis berniat untuk mencobai Ayub, maka firman Tuhan katakan, ya udah, kalau kamu mau menguji dia, silakan nih. Nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi kamu mau coba dia, silakan, tetapi akan membuktikan bahwa Tuhan tetap yang pegang kendali. Ya. Nah, di sini bukan berarti bahwa Tuhan bekerja sama dengan iblis, tidak. Ya. Jadi ini sama dengan yang kamu tanyakan di dalam 1 Samuel dan Tawarik itu sama. Ya. Jadi Allah itu mengizinkan iblis. Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Daud. Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Daud. Tetapi bukan berarti kerjasama, bukan, ya. Anda paham ya? Yang jelas saya udah menjelaskan sesuai konteksnya, dan ya itu tidak ada kontradiksi sama sekali buat saya. Sampai sekarang saya tidak menemukan satupun kontradiksi di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa kitab Samuel dan kitab Tawarik itu adalah kitab Yahudi, ya. Anda tahu Samuel itu hidup sebelum zaman Daud, ya. Jadi Samuel ini yang memberkati Daud jadi raja Daud itu kan hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi dia hidup sekitar 1050 sebelum Masehi, ya, Samuel ini, ya. Nah, Kristen kan belum ada saat itu. Nah, Tawarik juga, Tawarik ini dituliskan oleh Tawarik bukan kitab Kristen, tetap itu kitab Yahudi dan tidak ada kontribusi Kristen, ya. Anda menanyakan kitab Yahudi kepada orang Kristen, loh. Jelas? Jadi saya sudah menjelaskan tentang kitab Yahudi, tetapi dengan konteks yang benar. Bukan berarti saya ada andil, saya merekayasa kitab tersebut, tidak, ya. Kitab tersebut masih dipercaya oleh orang Yahudi, kebenarannya tidak bertentangan. Ya. Jadi Anda biar paham bahwa kitab tersebut adalah kitab Yahudi. Ya. Kristen belum ada saat itu. Berarti nanti saya tanyakan kepada Yahudi aja begitu mungkin. Oh, boleh, silakan. Kamu mengakui nggak? Itu Anda buka aja habat.org, ya, di dalam kitab-kitabnya. Itu mereka masih menggunakan kok. Karena itu juga bingung, saya juga sendiri bingung itu baca. Cerita yang sama, muatannya sama. Iya, saya udah jelaskan ya. Sama, tapi yang memberi perintangan beda. Saya udah jelaskan ya. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Saya sudah jelaskan sesuai dengan konteks yang benar bahwa muka Tuhan itu menggunakan iblis, ya. Iblis diizinkan melakukan itu, menghasut, ya, sama seperti kisah di dalam Ayub itu. Iblis diizinkan Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan itu kerja sama iblis, bukan, ya. Saya udah jelaskan gitu, dan seharusnya Anda cukup kalau saya jelaskan begini, Anda harusnya paham, ya. Tetapi yang Anda tanyakan itu bukan kitab Kristen, ya. Kitab itu adalah kitab Yahudi. Nah, kalau Anda mau merujuk pertanyaan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Kristen, itu bermula dari kitab sejak era kelahiran Yesus, itu sampai surat-surat para rasul, itu kitab Kristen.
Anda boleh tanya itu. Tetapi kalau Anda mempertanyakan kitab Yahudi kepada orang Kristen, sebetulnya itu salah kamar, ya. Dan itu tidak sehat kalau salah kamar terus, ya. Saya sering bilang, kalau Anda salah kamar terus, itu nanti bisa hamil di luar nikah, ya. Itu aja, ya. Selesai. Ya. Nah, sekarang Bang Awi Daeng ya, Bang Awi, Bang Daeng. Bukan Bang ya, terima kasih, Bang Ros. Ya, Pak Charlie, kita santai-santai dulu. Ya. Nggak usah terlalu tegang dulu kita ulang lagi melanjutkan yang tadi ini. Kan saya masih penasaran mengenai firman sebenarnya. Ya. Tapi saya tertarik lagi dengan bahasa kontradiksi tadi. Pak Charlie bilang tidak ada kontradiksi yang Pak Charlie boleh bukan dalam boleh tunjukkan. Kitab. Cuma ada kontradiksi yang saya sendiri menilai, Pak, ya, di antara maksud saya sesama Kristen itu dalam mengimani satu, kan kitabnya sama ini, cuman ada namanya siapa itu, Pak Logos kah, Rema di sini mengatakan mengenal Yesus itu harus secara progresif katanya kan. Jadi selama dia di dunia, Yesus itu 100% manusia, begitu kayaknya. Nah, begitu Pak ya. Kalau Pak Charlie tadi, apakah sepakat dengan itu bahwa selama Yesus di dunia? Benar. Sekarang begini, kalau misalkan Yesus tidak 100% manusia, ya, dia tidak bisa menangis, ya. Kalau orang tidak bisa menangis itu tidak lengkap, ya. Oke, kalau dia tidak merasakan sakit itu tidak lengkap dia sebagai kemanusiaannya, ya. Oke, tapi si Pak Rema menambahkan kata saja, artinya manusia saja. Maksudnya? Artinya Yesus selama di dunia ini benar-benar 100% hanya sebagai manusia. Terus? Bukan keilahian atau dia yang boleh. Sekarang begini, Anda paham nggak sifat-sifat keilahian yang dimiliki itu yang Yesus? disampaikan si Pak Siapa? Pak Logos namanya, di debat ini juga dia. Siapa namanya? Itu artinya Logos, Rema. Maaf Awi, namanya Rema Logos. maaf ya Awi ya. Selama saya tidak mendengar langsung dari perkataan dia, saya tidak percaya. Oke, nanti bisa diputarkan di YouTube-nya, Pak. Jual-jual nama orang. Saya bisa kirimkan di YouTube-nya, Pak. Tetapi kalau misalkan dia mengatakan itu, terserah dia. Ya, itu saya tidak harus selalu saya tidak harus selalu setuju dengan orang lain. Betul Pak. Ya? Yang saya maksud bahkan dengan para guru-guru besar yang sudah terkenal di Indonesia, ada Bambang Nursena, Rita Wahyu atau Verbum Veritatis, saya belum tentu setuju sama mereka. Tetapi saya pelajari. Ya. Kalau dengan Pak Pendeta Gilbert bagaimana? Setuju dengan Bapak? Aduh, ya maaf deh. Gini ya, saya nggak mau ngomong soal itu. Tetapi saya nggak pernah menggunakan, saya nggak pernah dengerin dia, saya nggak pernah menggunakan dia sebagai referensi atau apapun. Saya nggak tertarik. Kalau dia mantan penyanyi sih, Pak ya. Nggak, maksudnya gini, buat saya tidak perlu belajar apapun dari dia, gitu aja. Oh ya. Cuma dia menang populer aja kayaknya karena dia merasa maksudnya ya saya nggak ada. Oke, kembali ke ini Pak, ke fokus pertanyaan saya ini. Yang menjadi pertanyaan di saya ini, di mana yang salah kira-kira apa ya? Saya tidak berani menggunakan. Saya tanya sama kamu, ada nggak manusia yang bisa mengampuni dosa? Nabi-nabi sebelumnya ada nggak yang bisa mengampuni dosa? Oke, di mana disebutkan? Dalam pemahaman Islam dan pemahaman saya. Enggak, jangan. Anda harus menggunakan pemahaman dari kitab Taurat Musa. Saya tidak mungkin mau mengambil sampai sebelum Yesus. Jadi sebelum Yesus, adakah satu orang saja yang bisa mengampuni dosa? Ada nggak? Kalau sebelumnya, Pak, saya tidak tahu masalahnya. Saya itu tidak tahu pemikiran dia kan, dan saya tidak baca kitabnya dia. Tapi setelah Yesus di zaman saya sekarang hidup ini, saya sangat mengetahui bahwa saya pun bisa mengampuni dosa. Saya nggak minta itu. Saya bilang, saya tidak tahu. Nggak minta itu. Saya harus jawab tidak tahu, Pak, karena saya nggak tahu. Karena tidak ada satu orang pun sejak kelahiran sejak Adam diciptakan sampai kelahiran Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa mengampuni dosa. Ya. Maksudnya dosa apa yang diampuni, Pak? Dosa orang lain atau dosa siapa? Dosa orang lain. Ada nggak yang bisa mengampuni? Nggak ada. Bahkan Musa sekalipun dia melakukan ritual pengampunan dosa
dia mengajarkan itu, tetapi dia sendiri tidak bisa mengampuni dosa. Tetapi Ya. Tuhan menggunakan Musa sebagai imam perantara Oke Pak dalam Charlie, proses begini jadi pengampunan dosa itu. saya mau bicara kira-kira 1 menit ke depan, terus jangan dipotong juga biar tersampaikan edukasi saya kepada semua yang mendengar mengenai masalah dosa ini. Di dalam kami Islam, saya hanya akan menyampaikan dalam perspektif yang saya pahami sebagai Muslim, Pak ya. Saya tidak memaksakan juga kepada orang lain untuk menerimanya, tapi itu sebenarnya rasional bagi saya bahwa di dalam Muslim itu kami ada satu diajarkan untuk mengampuni atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita sendiri. Nah, artinya kalau orang itu sesama manusia bisa saling berdosa, Pak. Sesama di dalam keimanan Islam itu dia diyakini seperti itu, dan itu real, itu fakta, itu sangat masuk akal jika satu sama lain bisa saling ada kesalahan. Iya. Nah, di mana salah satunya meminta maaf, itu tidak terjadi pengampunan sesama manusia. Artinya manusia boleh mengampuni dosanya manusia, tapi manusia tidak punya hak untuk mengampuni dosa manusia ke penciptanya, karena kan ada 2 di sini dalam Islam, itu namanya hablum minallah Hablum minallah dan hablum minanas. Ya, ada hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Dan kita siapapun itu yang hanya boleh mengampuni dosanya manusia terhadap penciptanya, ya penciptanya sendiri, dengan cara manusianya bertobat, ya penciptanya, kan pencipta sudah mengajarkan begini caranya kalau mau diampuni, bertobatlah akan kuampuni. Nah, kalau sesama manusia minta maaf lah, akan kumaafkan. Itulah yang dosa yang ada di yang saya sendiri pahami, dan semua Muslim meyakini seperti itu. Nah, kalau mengenai pertanyaan Bapak tadi, saya harus jawab tidak tahu, Pak. Oke. Nah, ini sekali lagi. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah konsep dosa seperti itu ada? Sekali lagi, saya kembali ke Adam. Adam pun tidak diampuni dosanya. Tidak begitu saja diampuni dosanya. Di dalam kitab Taurat itu tidak tertulis bahwa Adam diampuni dosanya. Ya. Dasar pemikirannya, ya silakan dilanjutkan. Dasar pemikirannya adalah gini: kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan diusir dari Eden. Kalau Adam diampuni dosanya begitu saja, ya, dia tidak akan mati, karena pada awalnya Tuhan menciptakan Adam itu abadi, tidak mati. Sebelum dia jatuh dalam dosa, tidak mati. Tidak ada kematian sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ya. Jadi sebelum Adam melanggar hukum perintah Tuhan itu, ya, larangan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak ada kematian. Ya. Begitu Adam melanggar perintahnya itu, barulah ada kematian. Nah, sekarang begini, kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan mati. Karena tujuannya Yesus lahir ke dunia supaya orang percaya dosanya diampuni sebagai tumbal ganti, sebagai tukar gulingnya, sebagai penebusan dosanya, dan manusia itu bisa memperoleh hidup kekal lagi. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan mati. Tapi faktanya kita sampai sekarang mengetahui Adam menjadi tua dan mati, ya. Dan setiap keturunannya mati. Dan dia diusir dari Eden, gitu. Oke Pak, gantian 1 menit lagi saya Pak. Jadi begini, karena pertanyaan Bapak tadi, Adam tidak diampuni dosanya, ya kan? Kan kalau Tuhan mengampuni dosanya Pak Adam, kan nggak penting juga ngasih tahu ke Pak Charlie. Ya, itu kan haknya Tuhan untuk mengampuni. Ya kan, Allah punya kuasa itu mau diampuni apa tidak, itu kita tidak perlu juga aja ngasih tahu kali ke Pak Charlie. Pak Charlie, Adam saya tidak ampuni dosanya. Nggak ada orang sebenarnya. Premisnya itu bagaimana? Premisnya itu loh. Ada 2 premis yang tidak bisa. Ada di dalam Alkitab itu mengatakan Adam tidak diampuni dosanya. Ya kan premisnya menunjukkan apa? Ada 2 premis. Ada 2 premis. Pertama, Adam mati. Dan kedua, dia diusir. Kalau misalkan Adam Charlie, saya ingatkan sekali lagi, jangan menguasai panggung. Kalau ada orang ngomong didengerin. Ya, jangan kamu langsung ngambil peran terus. Silakan Mas Awi. Ya, itu kan Pak Charlie kan sudah ngomong. Aku sama Farhan aja deh, ya. Aku sama Farhan. Gak level, kamu gak level. Awi, iya, biar saya aja dulu Pak Charlie. Dari tadi aku udah berulang-ulang mengulang ini tentang Adam, udah berkali-kali, ya.
Tidak, Pak Charlie, saya Beberapa cuma jam ini aku meluruskan. udah berulang-ulang. Ya. Tidak, maaf Pak Charlie, saya 1 menit, nanti setelah itu Pak Charlie lagi. Kenapa saya ulangi juga ini, karena Pak Charlie dari tadi mengulang-ulang mengklaim suatu informasi yang Pak Charlie bangun bahwa itu informasi dari keilahian, padahal itu Pak Charlie sendiri yang bangun informasi mengenai Adam tidak diampuni. Ini tidak diampuni, ini begini. Itu kan hanya Allah, Pak. Untuk itu tidak perlu juga ngasih tahu ke Pak Charlie kalau itu diampuni atau tidak. Iya kan Yang premisnya paling nggak masuk tetap. Pak, satu menit Pak, saya belum sampai. Yang paling nggak masuk akal itu tadi mengatakan bahwa Yesus datang menebus dosa Adam, sedangkan Adam aja nggak pernah menyebut nama Yesus. Nah, Pak Charlie. Sekarang begini. Ya, 1 menit ke depan Pak Charlie. Oke, saya jelaskan dari tadi saya udah bilang itu premisnya ada 2 premis di situ. Ketentuan yang tidak bisa terbantahkan itu premis ya. Premisnya adalah 1, Adam mati. Kalau Adam diampuni dosanya dia tidak akan mati. Nah, premis kedua adalah Adam diusir dari Eden. Ya semuanya ini dalam kitab Kejadian. Logikanya Charlie, kalau Adam, Itu sih logismenya. kalau Adam ya Farhan, Adam Anda kalau diam dulu diampuni, dong. Saya berarti lagi- dosa setelah Anda- dosa waris Farhan. setelah yang membuat Adam mati, dosa Farhan. waris itu setelah penyaliban Yesus, kalian itu nggak akan mati karena sudah diampuni dosa warisnya. Farhan, saya Silogisme jelaskan. macam apa itu kan? Loh, Sabar Pak, saya sabar Pak Farhan. jelaskan. 1 menit Pak Charlie, silakan 1 menit. Kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan mati karena Adam diciptakan pada hari ke-6 penciptaan dunia, ya. Adam diciptakan pada hari ke-6 penciptaan dunia. Tadi saya udah ngomong sama Awi, ya, sama siapa ya? Ya, jadi bumi diciptakan, ya, dalam proses penciptaan bumi, ya, bumi diciptakan hari pertama, kan? Terus Adam diciptakan pada hari ke-6, ya kan? Nah, pada hari ke-6 penciptaan bumi, ya, kalaupun kalian nego, ya bilang, oh 1 harinya Tuhan kan katanya 1000 tahun. Nggak usah diulang-ulangi. Kalau, ya ini kenapa saya harus mengulangi lagi? Ya, sekarang premisnya ini membuktikan bahwa Adam sudah melanggar, ya, 3 agama ini mengakui bahwa Adam sudah melanggar ini. Tuhan mengatakan jangan kau makan, ya. Jangan kau makan. Ya, 3 agama mengakui bahwa Kristen, Yahudi, dan Islam mengakui Adam melanggar ini. Udah Ya kan? jangan panjang-panjang, Tapi semua orang Islam udah tahu. tidak. Semua orang Adam udah tahu. melanggar ini Charlie, udah. semua orang udah tahu. Kalau misalkan, Ayo silakan Bang Abi gantian. Orang kok ngomong. Ya, itu Emang kita nggak tahu capek itu. apa mulut kamu dari tadi? Farhan, kamu 2 jam lebih, tolong 3 jam sopan lebih lah ya. Kamu jangan nyela-nyela. Lah kamu aja nyela orang lain kok dicela nggak mau. Silakan Bang Abi. Gantian saya Bang Charlie. Bang Awi. Ya, maaf bang, ini mungkin karena ini mungkin bisa ini aja H2H sama Bang Farhan nih mungkin bang. Gimana? Farhan, kamu sama aku lah. Kamu membahas apa? Ya ampun, Gitu. enggak Tunjukkan keilmuan saya. kamu. Enggak kelas saya sama yang lain aja. ya. Kelas lah, nggak kelas. Kenapa? Jadi apa? Jadi kita Ini main disaksikan seluruh Indonesia loh. Ini Karena saya disaksikan seluruh Indonesia loh. kita main logika aja Pak. Artinya Ya. dalam memahami satu kita. Kita main logika. Anda coba bantah itu tadi. Anda bantah Saya itu tidak tadi. membantah Pak. Saya sudah tangkap. Nggak ada yang membantah di sini Pak. Tinggal saya Saya tidak Adam membantah. mati dan diusir Oke. dari Eden. Oke, Kalau saya dia sampaikan. diampuni dosanya, dia tidak akan diusir Oke, dan oke. dia tidak akan mati. Dua Oke, premis thank you. itu tidak terbantahkan. Oke Pak. Tadi saya waktu 1 menit untuk mengatakan bahwa begini Pak Charlie, di dalam Islam kami itu ada Iya. ajaran yang mengatakan jangan coba mengambil hak Tuhan. Nah ini Pak Charlie sudah mulai mengambil haknya Tuhan mengenai mengampuni dosa. Lah? Mengatakan Tuhan tidak mengampuni dosanya karena dia Lah? bisa saja dia diampuni setelah dia turun ke bumi Pak. Bisa saja. Jadi janganlah menyinggung ke arah haknya Tuhan pun Pak Nih. Charlie mau ambil gitu loh. Bang Awe yang sampean lawan itu burung hantu loh, jangan salah. tinggal Ya, saya nggak apa-apa. tinggal saya Ini Bang Awi tinggal saya. Ini Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman dari orang yang bersalah. Ya. Tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang itu yang dalam- bersalah. Jadi begini Pak Charlie, itu dalam tulisan di kitab Bapak. Ya. Ini kitabnya Yahudi loh, kitab Ya, Nahum oke. ini loh. Bukan Apa kitab Charlie Kristen pakai loh. kalau- Kristen belum ada Pak Pak Charlie saat itu pakai loh. kalau Tinggal saya dipakai. Sesudah ditebus Yesus itu berarti sudah nggak berdosa gitu Adam.
Loh, iya sekarang begini. Yesus ada dulu sebelum dunia diciptakan. Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, akan ada, sedang ada. Jadi dia yang tidak paling menarik terbatas begini waktu. Pak Charlie. Yang paling menarik begini, upah dosa adalah maut. Setelah dosa diampuni harusnya nggak ada maut dong. Iya, sekarang Anda paham nggak? Tapi kenapa masih mati-mati juga orang ini? Jadi Anda tidak paham di situ. Anda buka kitab Wahyu 2 ayat 7 ya. Kitab Wahyu ini saya tunjukkan ya. Nah, itu aja itu harusnya. Ini ya. Kitab 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu. Ya, jadi ini bercerita tentang akhir zaman nanti. Pada akhir zaman, pada waktu penghakiman, ada penilaian kamu menang atau kalah. Ya, kamu menang dalam imanmu atau kalah. Ya, kalau kamu menang, kamu fungsi Yesus mati menebus dosa itulah apa fungsinya? Masih mati juga manusia. Oke Pak, jadi saya menangkap Pak, nanti di akhir zaman nanti saya akan bilang begini Pak. Tolong Pak Charlie tahan 1 menit dulu. Saya akan bilang begini karena Pak Charlie sudah sampai kepada hari penghakiman dan nggak ada yang lebih lengkap soal hari penghakiman itu kalau lebih daripada Al-Quran nggak ada yang lebih lengkap Pak. Jadi saya akan bilang begini Pak, ketika ditanyakan masalah dosa waris, saya bilang saya sudah mengikhlaskan dosa saya, dosa yang diwariskan ke saya kepada teman-teman Kristen. Saya tidak mewarisi lagi dosa itu. Jadi silakan mereka karena katanya mereka sudah dengan kuasa apa kamu bisa lepas dari dosa itu? Dengan kuasa apa? Itu kan dosa waris Pak, warisan. Namanya warisan ini. Kamu kan tidak memiliki kuasa itu. Kita mau terima apa tidak Pak, itu warisan. Kamu tidak memiliki kuasa itu. Kita saya ikhlaskan aja Pak. Silakan bantu saya Pak Fahmi untuk mengikhlaskan. Dari zaman kita Nabi keturunan Nabi Ibrahim itu kita sudah tidak menerima waris. Tapi siapa? Jadi itu keturunannya Ishak. Jangan kita apain ya. Kalau itu tidak ada Pak, Bapak jangan Charlie. Dapatkan waris Pak. Mau tanya, Yesus meninggal untuk menebus dosa manusia. Tapi setelah Yesus meninggal berarti sudah lunas. Artinya setelah Yesus dosa tetap berjalan. Itu menurut saya. Kamu gagal paham. Jadi ya semua orang yang berhadapan dengan ada itu gagal paham. Betis buta. Ini gini ya, aku jalanannya dong. Satu persatu, saya mau jawab betis buta dulu. Betis buta. Ya, saya mau jawab dia dulu, boleh nggak? Ya, silakan Batis kita dulu jawab. Silakan Pak Jari. Jadi begini ya. Kamu mengakui atau tidak? Sekarang begini, kalau misalkan kamu bilang sama ada selebriti cantik atau gimana gitu ya, kamu bilang, oh itu mah bini gua itu gitu ya. Tapi dia nggak mengakui. Kalau dia tidak mengakui, itu kan berarti keputusan sepihak. Ya. Sekarang begini. Tapi ini kan Pak. Kalau saya sudah tangkap maksudnya. Tapi ini kan orang Kristen mengakui tetap aja mati Pak. Loh, kalau ya sekarang gini, kamu baca di Yohanes 11 ayat 25. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Silakan lanjutkan pertanyaan Bang Budi Suta. Yohanes gini, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu cukup penjelasannya. Enggak, belum. Jadi gini, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan, bukan Bapakku ya, bukan Bapakku. Baca, akulah, bukan Bapakku ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adam kan udah mati kan? Ya, padahal saya itu sangat percaya dengan Yesus. Loh, ini kamu baca dulu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya? Jelas ya? Aku sudah jawab ya. Pertanyaan silakan Bang Hidayat terus. Tepat sekali. Ya. Baik, saya mau tanya lagi nih. Saya nggak mau menjawab Hidayat. Hidayat, kamu tulisku ya. Tulis karena kamu menanya sesuatu yang konyol.
Kalau ada yang mau bertanya untuk pembelajaran, boleh. Kita belajar di sini sama-sama belajar gitu. Jadi tujuannya adalah untuk pembelajaran, tetapi bukan untuk saling mengolok-olok. Kalau saling mengolok-olok, kamu bisa puaskan nafsu birahimu terhadap olok-olok. Oke, Pak Charlie, dan aku bisa keluar. Tahan dulu Pak Charlie. Pak Charlie, mohon maaf Pak Hidayat supaya kita semua di sini terhibur. Silakan yang lain. Pak Charlie, saya dulu ya. Oh iya. Pak Charlie. Ya silakan Pak Charlie. Ya, halo. Tadi Pak Charlie, saya kagum Pak Charlie bisa menjelaskan bagaimana Adam sebelum masih di surga ini. Maaf, saya bantah dulu sebentar. Adam di bumi, bukan di surga. Saya bisa tunjukkan. Jadi waktu Adam diciptakan itu di bumi, bukan di surga. Anda paham? Eden itu letaknya di bumi, ya. Saya tunjukkan faktanya. Ada 4 sungai. Yang pertama Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Tigris dan Efrat ini masih ada di Irak, ya. Pison dan Gihon ini sudah hilang. Dari kemarin udah dijelasin, saya udah jelasin berulang-ulang, tetapi saya harus jelasin lagi. Eden itu letaknya di bumi, ya, bukan di surga. Kalau Eden itu di surga, kenapa ada setan? Oke, sudah Pak. Ya, di surga kan nggak ada setan. Oke, Pak Charlie ditangkap sudah ya. Pak Charlie. Ya, halo. Pak, saya mau nanya, satu katanya Adam itu di bumi. Kok maksudnya Tuhan ngusir Adam dari bumi itu gimana? Terus itu satu. Yang kedua, Bapak boleh jelasin nggak maksud Yohanes 3:13 sama 2 Raja-Raja 2:11? 2 Raja-Raja 11. 2:11 ya. Raja-Raja 2:11 sama Yohanes 3:13. 2 Raja-Raja 11 ayat berapa? Itu 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Oke. Sama Yohanes 3:13. Terus sama lagi Adam itu diusir dari bumi, diusir dari Taman Eden ke bumi karena makan buah pengetahuan. Ini gimana Mas, Taman Eden itu di bumi terus diusir ke bumi? Gini ya. Jadi Yohanes 3 ayat, ya udah yang mana dua aja terserah Bapak. Yohanes 3 ayat 13 sama 13. Raja 2 ayat 11. Yohanes 3 ayat 13, gini saya tanya ya. Kalau kamu makan misalkan di Pizza Hut ya. Kamu bayar sendiri sama dibayarin sama apa enggak? Oh, beda. Beda. Jadi begini, saya tunjukkan kalau misalkan ada 2 orang yang naik surga, itu namanya Henok sama Elia, ya. Yeah. Tetapi itu bukan kehendak mereka. Mereka diangkat. Jadi bukan berangkat, mereka diangkat, ya. Yeah. Jadi kuasa yang digunakan itu bukan kuasa mereka sendiri, bukan ke atas keinginan mereka sendiri. Sedangkan Yesus naik turun ke surga atas kehendaknya sendiri. Ini berbicara tentang kuasa. Yeah. Siapa yang memiliki kuasa itu? Nah, tidak ada seorang pun yang naik ke surga bercerita tentang surga. Ya, tidak ada satu orang pun yang sudah naik ke surga bercerita tentang surga itu seperti apa. Tetapi Yesus dari surga, dia bisa bercerita tentang surga. Itu tidak ada 72 bidadari. Pak, oke. Apa bedanya? Ini kan antara menaikkan dengan naik sendiri. Ya. Saya diantar ke Jakarta sama saya berangkat sendiri ke Jakarta. Saya ke Jakarta kok. Mau saya iya, sampai kan? Tetap sampai kan? Ya. Yang punya kuasa siapa? Bukan masalah kuasa. Kenapa dibilang tidak ada naik ke surga? Tapi kalau orang nanya udah pernah ke Jakarta belum? Udah. Loh, saya udah jelaskan. Saya udah jelaskan. Jadi, saya dulu. Di sini tidak ada penjelasan kuasa atau tidak kuasa. Di sini cuma dijelaskan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak dijelaskan dengan. Gini, kenapa Anda mengatakan tidak dijelaskan? Kenapa Anda mengatakan tidak dijelaskan? Telah naik ke surga. Sekarang begini. Ya. Hikam, boleh saya mengajak kamu. Begini.
kalau kamu bilang, kalau misalkan kamu bilang hari ini adalah hari Senin, ya, berarti walaupun tidak dikatakan, tetapi kita semua setuju bahwa besok adalah hari Selasa, benar? Ya. Nah. Jadi walaupun tidak dikatakan, kalau kamu percaya hari ini adalah hari Senin, berarti besoknya adalah hari Selasa, ya. Nah, di sini kan tidak dikatakan, ya, tetapi kamu baca ayat 12. Apa 12? Baca ayat 12-nya. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu, aku berkata-kata. Ini tentang tentang kesaksian, tentang bercerita. Ini tentang berkata-kata, ya. Ya. Bahwa aku berkata-kata dengan kamu, berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Ya, tidak ada seorang pun, ya ini ayat 13-nya, tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia yang berkata-kata tentang surga. Paham? Oke, berarti ini konteksnya dari ayat 12. Naik sendiri ke surga, Pak? Enggak. Siapa yang bilang tentang ini? Jadi gini, ini saya bilang konteksnya adalah tentang berkata-kata. Nah, siapa yang bisa berkata-kata tentang surga? Siapa? Walaupun Henok dan Elia sudah berangkat ke surga, tetapi dia tidak berkata-kata tentang surga, ya kan? Ya, terus? Nah, sekarang Yesus berkata-kata tentang hal-hal surgawi. Ayat 12 mengatakan itu. Jadi, waktu Anda berkata, hari ini adalah hari Senin, Anda percaya bahwa besok hari Selasa. Walaupun tidak dikatakan di situ. Paham? Jadi, walaupun di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dikatakan di sini, ini tentang berkata-kata. Ya, kata yang berkata-kata ini adalah bercerita tentang surga. Gitu. Siapa yang sudah bercerita tentang surga? Apakah Henok yang sudah naik ke surga bercerita? Apakah Elia yang sudah naik ke surga bercerita tentang surga? Tidak. Ya kan? Iya. Nah, ini Bang Charlie, pertanyaan saya kamu. mau tanya. Saya mau dulu pertanyaan yang satu lagi tadi di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ya udah, Nah, yang tentang Elia, ya. Jadi Elia naik ke surga, tetapi ini kuasanya bukan kuasa dia, ya. Dia dinaikkan ke surga, ya. Diangkat ke surga. Nah, terus ini juga dia tidak berkata-kata tentang surga, itu aja. Dan clear, ya. Baik. Pertanyaannya kamu tuh. Yesus ini naik ke surga, naik sendiri atau dinaikkan oleh Bapa? Naik sendiri dong. Naik pakai apa? Naiknya pakai apa, Pak? Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sekarang Anda harus paham, ya, kalau misalkan masalah bangkit atau dibangkitkan, jadi begini, Anda tahu waktu Yesus mati di kayu salib, Roh Tuhan pergi meninggalkan dia. Makanya dia berkata, dia memberikan pernyataan, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Tuhan yang selama ini hidup di dalam tubuh Yesus pergi meninggalkan dia. Berarti apa ya? Jadi Roh Allah itu kembali ke Bapa, dan waktu Yesus dia bangkit, itu roh yang sama yang selama ini hidup di dalam Yesus kembali. Itu roh Allah. Pak Charlie, sebentar. Anda bilang ketika Roh Allah meninggalkan Yesus, terus Yesus berteriak, Bapak, kenapa engkau meninggalkan? Itu roh udah keluar, emang Yesus masih hidup? Sekarang gini, saya jelaskan. Dia tidak berkata Bapak. Dia tidak berkata. Itu roh keluar. Dia roh keluar. Ini, ya. Masih bisa berkata-kata gitu. Gimana sih? Sekarang Anda tidak percaya itu. Sekarang ya, karena roh udah keluar, berarti udah mati. Begini, belum. Sekarang gini, Anda baca lagi di Yohanes 27 ayat 50. Yesus berseru pula dan dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Sekarang Anda harus paham perbedaan nyawa, roh, dan jasmani. Ada 3 perbedaan antara roh, jasmani, dan nyawa. Ya. Jadi binatang kayak anjing, dia punya nyawa dan jasmani.
tetapi dia tidak memiliki roh. Itu dalilnya gimana, Pak? Dalilnya Kenapa itu, Pak? Mohon maaf, Pak. Charlie. Dalilnya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, hewan. Kejadian 1 ayat 26-27. Hewan yang menggonggong tadi itu kayak suara kucing itu gimana itu, Pak? Hewan tidak punya roh, itu gimana? Dalilnya. Sekarang gini, Anda waktu Tuhan menciptakan binatang, apakah dia menghembuskan nafas? Saya nggak tahu, Pak. Itu kan enggak. Ya, Anda baca di Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang, ya. Ya, terus? Udah langsung jadi. Pada saat dia mati, Pak, ada napas terakhir itu gimana tuh, Pak? Sekarang gini, Anda baca di Kejadian 6, ya. Kejadian 6 ya, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia, ya. Roh Tuhan, ya. Tetapi kalau Anda baca selanjutnya, itu Nuh masih hidup berapa tahun, ya? Ada keturunan-keturunannya, ya. Ini di dalam Kejadian 10. Kejadian 10 dijelaskan. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ya. Jadi di sini disebutkan tentang saya bingung, Pak Charlie. Ya, jadi manusia itu roh apa firman? Halo? Yang jadi manusia itu roh apa firman? Nah, ini di ayat Kejadian, sebentar, saya masih menjelaskan yang sebelumnya, ya. Jadi di sini, ya. Di ayat Kejadian 11, ya. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad, Arpaksad 22 tahun setelah air bah. Sem masih hidup 500 tahun. Ya, tadi kan Tuhan mengatakan di Kejadian 6 ayat 3 mengatakan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Ya, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Jadi roh Tuhan umurnya di dalam manusia itu hanya 120 tahun pada saat itu. Jadi manusia yang hidup setelah itu masih hidup. Kayak Arpaksad itu dia masih 500 tahun masih hidup. Tetapi mereka tidak memiliki roh Tuhan sehingga tidak ada mujizat. Roh Tuhan memberikan kemampuan mujizat. Setelah itu tidak ada mujizat gitu. Paham? Baik, Pak Charlie. Tadi Pak Charlie mengatakan bahwa Yesus saat mati dia langsung naik ke langit. Pertanyaan saya yang bilang gitu. Apa naiknya, Pak? Saya bilang gitu. Iya tadi. Artis Melayu ini Hidayat ya? Hidayat nih ya. Ya, karena saya nggak mau menerima pertanyaan Hidayat, terus akhirnya dia ganti nama nih, jadi artis Melayu ya. Oke, sekarang gini saya jawab. Saya jawab ya. Oh iya, silakan. Sekali lagi. Iya. Di Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama hidupnya Yesus tidak pernah menyebut Eloi, Eloi. Tapi mohon maaf saya potong dulu. Kalau bisa jangan kira-kira apa tadi bisa nggak? Nah, begini Anda paham nggak? Kenapa ada kira-kira di situ? Emang jam tangan udah ada jam dulu? Bagaimana kita mengetahui tentang posisi jam? Bagaimana kita mengetahui posisi jam pada saat itu? Karena yang digunakan adalah titik jatuhnya sinar matahari. Adakah perhitungan tepat jam? Ada nggak perhitungan tepat jam? Maaf Pak Cari, maaf. Berarti yang menulis kata jam di sini ini penulis salah. Sekarang, Pak, ya? Anda jangan ngawur, Awi. Nah, ini saya jelaskan bahwa pada saat itu tidak ada jam tangan, tidak ada jam tangan atau jam dinding yang menunjukkan jam 3. Waktu menunjukkan jam 3:10 tidak ada. Tetapi yang digunakan adalah titik jatuhnya sinar matahari dan dari situ kira-kira. Karena waktunya tidak precise. Paham? Betul, Pak. Tidak ada jam tangan saat itu ya. Makanya saya bilang kira-kira yang menulis ini dia pun memperkirakan saja bahwa enggak. Ya, sekarang begini, Anda harus paham pada saat itu orang menggunakan waktu dengan apa? Ya. Mereka menggunakan titik jatuh sinar matahari. Sekarang begini, Pak Wi.
Ya. Nah, sekarang begini Pak Charlie ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Tuhan kenapa kau tinggalin aku? Sekarang Pak Charlie sudah mengatakan Tuhan itu jahat, telah meninggalkan Yesus. Bagaimana menurut Bapak itu? Inilah Hidayat ini selalu konyol-konyolan, makanya saya sebetulnya males sih jawab dia ya. Tetapi Pak Charlie jawab saya saja. Pak Charlie, Adam itu kan diciptakan dari tanah. Waktu menciptakan gimana? Maaf, betis buta. Gini saya bilang Adam diciptakan segambar roh Allah. Baca Kejadian 1 ayat 26-27. Maksudnya diciptakan dari tanah kan begini, begitu? Bukan. Jadi pada Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7, setelah Tuhan menciptakan Adam berupa gambar roh Allah, ia memberikan bentuk ya. Kejadian 2 ayat 7 saya tunjukkan ya, share screen. Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan membentuk bukan menciptakan. Tetapi pada Kejadian nih, Anda baca. Ini kata yang digunakan adalah membentuk, memberi bentuk dari debu tanah ya. Nah, saya tunjukkan lagi Kejadian 1 ayat 26-27 ya. Di sini Tuhan menciptakan, bukan membentuk, menciptakan manusia menurut gambarnya. Dari jadi, apa itu? Dua kata yang berbeda, Anda harus paham ya. Kata yang digunakan di Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia segambar roh Tuhan. Roh, karena Allah itu wujudnya adalah roh. Allah wujudnya roh, ya. Dari apa? Menciptakan dari apa? Saya bilang, ini Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Bagaimana Tuhan menciptakan? Ex nihilo, kun fayakun, dari tiada menjadi ada. Dipakai muslim. Benar dong. Anda bisa bantah? Anda bisa bantah? Memang ada di situ di Bibelmu bilang kun fayakun. Loh, ini sekarang bagaimana Tuhan menciptakan? Dari yang tiada menjadi ada kan? Maksud saya Adam diciptakan dari apa? Kan saya bilang dari tanah. Kalau Tuhan menciptakan itu ex nihilo, artinya dari yang tiada menjadi ada. Betul. Dia tidak membutuhkan bahan. Tidak membutuhkan bahan dasar. Bimsalabin jadi manusia gitu. Kenapa? Bimsalabin terus jadi manusia begitu. Begini Pak. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya bagaimana? Maksud saya kan sudah kondang kemana-mana ini bahasa ini bahwa Adam itu tercipta dari tanah. Anda sendiri yang nggak tahu kali. Di situ salah paham. Anda bantah dulu. Ini berarti orang ini dengar. Anda lihat lagi. Tuhan membentuk manusia dari tanah. Membentuk, memberi bentuk. Jadi setelah Oke. Ya kan ini dua ayatnya saya sudah menunjukkan. Jadi pemahaman saya tidak ngawur, saya berdasarkan dalil ayat. Terus nyiptanya di mana? Kenapa? Nyiptaannya di mana? Loh, tadi di Kejadian 1, ini ya saya tunjukin lagi. Kejadian 1 ayat 27, ini Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Betul. Gambarnya Tuhan itu apa? Nyiptaannya di mana? Di bumi. Sekarang begini, saya bilang, di surga ya? Enggak, sekarang begini, saya tunjukkan lagi. Berarti Adam nggak pernah lihat surga dong? Tuhan menciptakan manusia itu di bumi, makanya dia mengatakan begini, dia mengatakan berkuasalah, ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, ya, ayat 28. Tuhan langsung setelah Tuhan menciptakan manusia, dia langsung memerintahkan untuk berkuasalah di bumi. Ya, kenapa? Karena yang diciptakan di bumi, ya. Tetapi dikatakan di sini, ya, saya tunjukkan lagi. Ini kitabnya bukan dari kitab Kristen ya. Ini kitab Yahudi. Kristen belum ada saat kitab ini diciptakan ya. Selanjutnya, ya ini. Nah, Tuhan membuat Taman Eden itu, ya. Ini Tuhan membentuk ya di ayat Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7 Tuhan membentuk manusia dari tanah ya. Jadi memberi bentuk ini setelah Tuhan menciptakan manusia sebagai roh ya. Paham? Nah, selanjutnya Tuhan menciptakan Taman Eden, yang membuat Taman Eden ya. Membuat itu menciptakan ya, membuat Taman Eden. Terus Taman Eden ini lokasinya ada sungai. Ada 4 sungai. Kamu dengar,
Kamu dengar, jangan nanya. Ini saya lagi menjelaskan. Ada 4 sungai. Ya, ada suatu sungai yang mengalir dari Eden membasahi taman ini, ya. Dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Pertama, Pison, ya, Sungai Pison. Kedua, Sungai Gihon. Akhirnya ada sungai ketiga, Tigris dan Efrat. Sungai Tigris dan Efrat itu masih ada. Letaknya itu di... Tolong tulis alamat yang jelas, Pak. Dan kita cek sama-sama. Ya, Pak ya? Ya. Cek sama-sama. Jadi Sungai Tigris dan Efrat itu adanya di ini. Itu gurun loh, kok bisa ada taman itu? Jangan salah, ini masih ada sungainya. Ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya? Anda lihat. Pak Charlie, iya sudah, nggak usah bilang surga. Kalau surga itu biasanya orang berpikir yang enak-enak gitu loh. Ntar di sana ada buah apa aja tuh di surga di itu. Pak Charlie, lanjut ke pertanyaan saya yang berkaitan. Kalau itu diciptakan di bumi, terus dia makan buah pengetahuan, terus dia diusir juga dari Taman Eden. Kan itu di bumi. Gimana sih maksudnya? Iya, sekarang begini ya. Anda baca lagi ayatnya di Kejadian 3. Ya. Berarti itu Pornem itu surga itu setelah Adam dikutuk, akhirnya bawa pergi lagi ke langit ya. Anda kalau menyebut surga itu di bumi, kalau di bumi itu di belahan itu di Amerika, di Texas, itu namanya surga. Ini artis Melayu bisa diam dulu nggak? Ini Anda sebetulnya tidak berkontribusi secara positif loh di dalam perdebatan ini. Surga di dunia di mana di sana? Pak Charlie masih ingat pertanyaan saya? Iya, saya mau jawab ini tapi disela terus, ini gimana saya jawab coba? Tujuannya saya menjawab apa? Ya? Jadi gini, surga itu kata Yesus di langit. Loh, yang bilang di bumi siapa? Surga itu bukan di bumi. Putar lagi nih. Tapi Yesus dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, dia tidak mengatakan bumi itu di surga, nggak ada mengatakan surga itu di bumi, itu nggak ada. Tadi di bumi itu surga, belahan sungai yang paling. Ini saya lagi menjawab Hikam nih. Hikam mana, masih lanjut nggak nih? Masih lanjut. Iya, yang lain tolong diam dulu, bisa nggak? Ada nggak bisa. Nggak bisa, ya. Oke, Tristan kamu sama aku aja deh ya. Hikam diam dulu deh ya. Anda ngalah ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, aku mau nanya aja nih. Menurut Kristen, surga itu di langit atau di bumi? Ya di surga, di langit, masa ada di bumi? Jadi yang Eden itu surga bukan? Bukan, Eden itu di bumi. Sejak kapan? Di mana ada dalil yang menyebutkan Eden itu di surga? 1 Korintus 15:47. 1 Korintus 14 ayat 57. Adam yang pertama diciptakan di bumi. Adam kedua diciptakan di surga. 14. Itu buka. 15. 1 Korintus 15. Jangan sampai masuk kiasan lagi ini jadinya. Artis Melayu ini. Ayat 57. Ayat 57. Hah? 47. Terus? Adam pertama diciptakan di bumi, Adam kedua diciptakan di surga. Maksudnya apa? Iya, manusia kedua berasal dari surga. Itu ya Yesus. Nah, Yesus lagi. Itu Adam tuh TL-nya baca Nggak ada. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Kamu tahu yang disebutkan manusia kedua ini siapa? Adam kedua ya. Waduh. Jadi dari ayat sebelumnya, ini loh, dari ayat 15 mengatakan ayat 45. Adam artinya manusia ya? Ini Anda baca, ini biar Anda jangan salah ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam. Manusia pertama manusia pertama Adam, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam yang pertama mati. Adam yang kedua hidup. Anda paham? Yesus. Karena yang disebutkan ini adalah
manusia yang kedua. Charlie, saya lebih paham. Manusia yang kedua itu berasal dari surga. Itulah Yesus. Sabar. Jadi kalau kamu menunjukkan ayat ini, ayat ini tidak mengatakan bahwa Adam diciptakan di surga, tidak. Manusia kedua ini bukan Adam. Ya. Pak Charlie. Biar yang ayat ini saya ada yang menjelaskan ke Pak Charlie, saya lebih paham kayaknya. Enggak, kamu enggak paham. Satu di bumi itu jasadnya. Manusia kedua itu rohnya dari surga. Itu bukan. Enggak begitu. Enggak. Roh, gitu manusia kedua berasal dari surga. Iya, manusia kedua itu maksudnya rohnya Adam itu. Enggak. Manusia satu itu jasadnya, manusia dua itu rohnya. Enggak seperti itu. Bentar, saya jelaskan. Saya ada ayatnya kok. Ada ayat lengkapnya. Tunggu teman Kristen yang lain loh. Bang Charlie, saya mau tadi pertanyaan belum dijawab. Tapi mengatakan ini ya mengatakan begitu. Halo, ini siapa yang nanya? Ini artis Melayu ya. Kamu suaranya kresek-kresek. Kamu mendingan mingkem aja dulu lah ya. Oke, sekarang pertanyaan kamu. Tristan aja yang nanya. Tristan aja ya. Tristan tanya Bang Tristan. Jelas nggak? Sudah jelas ya? Apa? Saya bertanya. Sekarang ini tadi jawaban pertanyaan saya tadi tidak dijawab sama Pak Charlie. Apaan yang nggak dijawab? Kamu nanya apa? Ya. Jadi Pak Charlie mengatakan Eli sabar. Ya kan? Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Halo, ya. Tuhan mengatakan Tuhan itu jahat telah meninggalkan Yesus. Loh, gimana? Yang memutuskan itu jahat atau enggaknya siapa? Kamu. Lah, jelaslah ya. Mengatakan Tuhan itu jahat karena sudah meninggalkan Yesus. Ya sudah, kalau misalkan kamu berpikiran seperti itu, saya tidak berpikiran seperti itu kok. Anda silahkan tetap menggunakan pikiran Anda yang seperti itu. Aku tidak berpikiran seperti itu. Jadi pemikiranmu tidak sama dengan pemikiranku. Karena kapasitas kita memang berbeda, gitu aja. Kapasitas pertanyaan berbeda. Pak Charlie itu nggak bilang begitu. Pak Charlie itu tadi bilang ke sawah mari kita bertani begitu. Pak Charlie gini, Pak Charlie ya. Charlie ganteng, yang paling ganteng di mana nih? Di Medan. Sebenarnya maksud dan tujuan lu kesini kan ingin menerangkan Alkitab. Kami ini sebenarnya dari dulu bingungnya di kitab PL, bukan kitab lu. PL itu dikatakan harimau makan rumput, ular makan debu. Semua binatang yang ada di langit itu makan daun. Kamu coba copy paste dulu ayatnya, tunjukkan share screen ayatnya. Keluar Kejadian 1 ayat 31. Kemudian ular makan rumput, Ini kan sering ditanyain loh. Ini sering banget ya. Iya, ini kan coba lu jelaskan ayat yang unlogik ini menjadi logik gitu. Ya, Kejadian sering ditanyakan Pak Charlie. Tinggal pertanyaan saya Pak Charlie. Ini kalian kok berlomba-lomba sih bertanyanya? Ya nggak satu-satu. Ya satu-satu lah gitu ya. Ini kamu nggak usah ngeyel-ngeyel lah gitu. Kalau ini artis Melayu baru datang sih dari Melayu, kayaknya nih dipanggil siapa sih? Ini saya di sini boleh menjawab nggak? Kalau saya nggak boleh, kalian kalau misalkan mau saling boleh. Oke. Ya Tristan, kalau kamu mau bertanya tentang ayat itu, tampilkan ayatnya. Bukan itu kewajiban. Jadi jangan kamu nanti jangan-jangan kamu salah baca ya. Jadi kamu wajib menampilkan. Kamu share screen ayatnya. Kamu kan ada ininya. Kamu share screen aja ayatnya, itu wajib dibantu aja Pak Charlie biar lebih mudah, biar lebih cepat kan Pak Charlie tadi buka-buka. Kejadian 1 ayat 30. Kejadian 1 ayat 30. Terus bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kemudian segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Memang terus?
Ya burung di udara kayak yang putih itu makan daun apa makan ikan? Pelikan itu makan daun apa makan ikan? Nah, sekarang kamu tahu nggak ini yang dimaksudkan? Kamu tahu dulu sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia kan berkuasa atas seluruh binatang ya. Ya. Nah, jadi manusia itu tidak takut macan dulu ya. Ada nggak manusia dulu Adam takut nggak sama macan atau mungkin takut sama? Kalau Tarzan nggak lah. Nggak, Adam. Aku nanya Adam bukan Tarzan. Ya, aku nanya Adam. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, burung-burung dan segala binatang ya. Jadi manusia saat itu berkuasa ya. Sekarang memberikan tumbuhan hijau tuh apa maksudnya? Dengar dulu. Pada waktu Adam diciptakan, Adam kan diperintahkan untuk berkuasa ya. Berkuasa, ya berkuasalah ya terhadap segala binatang ya. Ya. Waktu itu manusia takut nggak sama binatang? Enggak, karena manusia berkuasa terhadap binatang apapun itu, termasuk pada macan lah atau apa yang ganas-ganas itu kan. Macan dulu makan manusia nggak? Makan. Kalau dulu makan manusia, Adam udah mati kali dari dulu. Adam nggak pernah ketemu macan. Kata siapa? Emang tahu. Kata siapa? Sekarang begini, yang memberi nama ya. Adam tuh ketemu dinosaurus. Nah, Adam memberi nama semua manusia, itu memberi nama kepada seluruh binatang. Kepada seluruh binatang dia memberi nama. Ada yang namanya Tristan, ada yang namanya Batistuta, ada yang namanya Artis Melayu. Ya, enggak, sorry. Ya. Jadi Tuhan, jadi manusia memberi nama pada seluruh binatang saat itu. Jadi kalau misalkan kamu emang dia bisa tahu bahasa binatang. Loh, dia memberi nama kepada binatang. Ini loh yang disebut macan ini. Ya jelas dia udah ketemu binatangnya dong. Masa kamu bilang, oh Adam tidak pernah ketemu macan? Kata siapa? Buktinya dia yang memberi nama kan? Nih, ayatnya mengatakan apa? Tadi menyebutkan binatang. Coba. Benar kan? Ayatnya mengatakan ini ya, baca ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala binatang. Dan semua makhluk hidup yang diciptakan sama Tuhan. Diberi nama oleh Adam. Nah, sekarang begini. Pada waktu Pak Charlie. Belum. Kamu suara putus-putus aja pengen ngomong. Udah, mingkem dulu kamu. Sebelum. Nah, sekarang begini, pada waktu Adam diciptakan tunggu dulu Charlie, itu sudah dia tidak takut binatang, tidak ada binatang menerkam dia, nggak ada itu. Pak Charlie, hewan yang diciptakan Tuhan Pak Charlie paling pintar. Iya, kalian paling pintar menyela. Ya, sekarang kalian Pak Charlie. Aku kan belum selesai. Ini pertanyaannya masih dijelas. Nah, sepanjang diskusi tadi yang sudah kita dengar bersama ya, dan apapun yang disampaikan oleh Charlie ini ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara muslim kita, itu terkesan sangat ngawur sekali ya, karena banyak hal yang dia sebenarnya tidak mengerti, namun mencoba dipaksakan dengan asumsi dia sendiri ya, terutama sekali tadi perihal tentang penghapusan dosa ya. Dan tentunya kalau urusan penghapusan dosa sudah pasti hanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapuskan serta mengampuni orang-orang yang berdosa ya. Kemudian juga dia coba tadi menjelaskan tentang roh ya. Nah, dari penjelasannya tadi sudah sangat jelas itu ngawur semua ya, kalau berdasarkan
ajaran kita di dalam Islam ya, bahwa roh tersebut itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya diberi pengetahuan sedikit saja. Namun walaupun begitu, setidaknya kita mengetahui bahwa setiap yang namanya makhluk hidup itu pasti ditiupkan atau diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan roh itu tetap sama, cuma yang membedakan adalah kalau untuk manusia yaitu roh basariyah ya, dan sementara untuk binatang adalah roh hayawaniyah. Jadi si Charlie ini untuk membedakan serta menjelaskan tentang roh, kemudian juga nyawa dan jasad, ini sangat ngawur sekali ya, yang tentunya membuat saudara-saudara kita dari Muslim sampai ketawa mendengar penjelasan dari Charlie ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan bagi kita semua ya, dan tentu kita sebagai umat Muslim semakin mantap untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya agama Islam lah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan seluruh pengajaran di dalam Islam itu semuanya adalah keindahan untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak baik sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.